Hadir bersama kita Bapak Camat Kecamatan Rokan Ampat Koto. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, panjang umur dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para ahli, para ulama, ketua dan segenap pengurus Masjid Mushola se-Kecamatan Rokan Ampat Koto zona 1. Mudah-mudahan semua tokoh-tokoh masyarakatnya dan juga para alim ulamanya senantiasa bergandeng tangan bersatu padu dalam menegakkan syariat agama kita di kampung bertuah ini, menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang terhormat yang mulia, hadir juga bersama kita subuh ini tokoh masyarakat Lubuk Bendahara Rokan Ampat Koto, rombongan kami Bapak Tailami RS, orang tua dan juga sekaligus tim dakwah kita, dan seluruh Bapak Ibu jemaah yang berhadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Doa kami sampaikan kepada Allah, semoga kebersamaan kita di dunia ini mudah-mudahan Allah bertemukan kita kembali nanti di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Menunjukkan kecintaan kita kepada beliau, mari kita awali pertemuan ini dengan membacakan sholawat bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu masih tetap bertahan untuk juara umum
Kecamatan Rokan Ampat Foto di tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Tentu kita semua bangga dan mengucapkan alhamdulillah. Baru setengah 5 bacaan sampai di sini dan Ustaz Zul. Alhamdulillah tetap bisa ikut gerakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan prestasi ini membuat masyarakat Rokan Ampat Foto makin lebih semangat belajar Al-Quran. Dibuat pengkaderan, rumah-rumah tahfiz makin banyak, orang-orang yang cinta Quran makin banyak, karena hanya itulah salah satu yang bisa mengambil dan menurunkan keberkahan ke kampung kita ini. Mudah-mudahan pesantrennya terus nanti bertumbuh ada di Rokan, rumah tahfiz juga banyak, dan pastikan anak-anak kita jangan ada yang tidak pandai mengaji. Insya Allah. Sudah berapa tahun program ini? 21 tahun. 2 tahun betul-betul banyak. Alhamdulillah. 16 kecamatan bisa dapat juara 1 tingkat kabupaten. Tentu kita bangga. Hari ini Bapak Ibu kita sudah berada di tanggal 20 Syawal. Berarti kurang lebih 10 hari lagi, kalau 1 bulan kurang kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Maka kajian kita subuh ini ada 2, mengambil kalimat kata suci dinobatkan disamakan dengan bulan suci Ramadan. Jarang-jarang Bapak Ibu kita mendengar kalimat bulan suci Zulqa'dah, bulan suci Zulhijjah, bulan suci Muharram, bulan suci Rabiul Awal. Jarang kan Bapak Ibu? Pasti yang biasa kita dengar Bapak Ibu adalah bulan suci Ramadan. Maka kalau kita ingat-ingat doa yang diajarkan Nabi di awal Rajab, pastilah semua orang Rokan sudah baca ini berulang-ulang. Doa ini disebut dengan doa pengharapan. Kenapa disebut pengharapan? Karena isinya juga berharap betul kepada Allah. Apa bunyi doa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Dapatnya ibu doa ini. Dapatnya ibu doa ini. Menyenangkan hati Ustaz, ibu jawabannya dapat Ustaz, itu dapatnya ibu doa ini. Dapat. Baca dulu sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan, dan ampunkan ya Allah dosa-dosa kami. Pertanyaan, apakah Bapak Ibu Ramadan itu yang datang ke kita atau kita yang mendatangi Ramadan? Mana yang betul? Anda mesti ngaku. Mana yang betul Bapak Ibu? Kita yang mendatangi Ramadan atau Ramadan
Mana Bapak Ibu yang datang, kita yang datang ke Ramadan atau Ramadan yang datang ke diri kita? Ramadan yang datang. Kasih contoh Pak Ustaz supaya jangan mengambang. Begini loh Bapak Ibu. Ustaz Putih pagi ini tausiah subuh di Masjid Al-Falah Rokan 40 zona 1. Habis tausiah ini rupanya ajal saya tiba, saya meninggal pagi ini. Contohnya, Ibu senang langsung tengok. Contohnya, habis tausiah ini saya meninggal. Apakah karena saya meninggal kemudian Ramadan tahun ini ditunda? Tidaklah. Itu kan usaha bukti. Bagaimana kalau yang meninggal pagi ini Pak Camat? Apakah Ramadan tahun ini ditunda tahun depan? Itu kan baru Pak Camat. Bagaimana kalau dengan Pak Imam sholat subuh kita yang meninggal pagi ini? Apakah Ramadan ditunda? Jangankan Ustaz, Pak Camat, Pak Imam, kita semua yang hadir subuh ini pun meninggal demi Allah. Kalau dunia belum kiamat, Ramadan akan tetap lanjut tahun ini Bapak Ibu. Ada nggak ada kita di dunia ini, Ramadan tiap tahun akan tetap datang. Maka jangan terlalu pede. Aku yang datang Ramadan Pak Ustaz, bukan Ramadan yang datang ke kehidupan kita. Buktinya ada nggak ada kita, Ramadan tetap datang. Maka kalau orang sudah Allah bertemukan dengan Ramadan, dia sudah banyak doa, wa balighna Ramadan, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Begitu sampai dia di bulan Ramadan, hari pertama dia tak puasa, malamnya pun dia tak tarawih. Kemudian Bapak Ibu, tak ada amal yang menonjol di bulan Ramadan. Sama saja orang ini jasadnya ikut Ramadan, tapi hitungan tak masuk ikut Ramadan. Sepakat kita Bapak Ibu ya? Kalau sudah kita kaji subuh ini, langsung amalkan, pastikan kita semua masuk ke bulan suci Ramadan dalam keadaan suci. Alhamdulillah. Pertama, sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, karena dia adalah bulan suci, maka tidak akan bisa orang-orang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang suci. Maka jauh-jauh hari sebelum Ramadan datang, sucikan yang pertama hubungan kita dengan Allah. Namanya abadun minallah. Bagaimana cara mensucikan hubungan kita dengan Allah Pak Ustaz? Yang pertama tentu dengan cara bertaubat kepada Allah. Maka arti taubat ini Bapak Ibu kembali. Lahir kita dulu ibarat kereta api, kita ini berjalan lurus. Tapi setelah mulai akhir balik, mulai belok-belok. Sampai kita remaja, mulai belok, maksiat. Sampai kita sekarang menjadi bapak-bapak, ibu-ibu, kakek, nenek, banyak kita bergelimang dosa. Maka di saat dia kembali ke jalan Allah, itulah yang disebut dengan bertaubat, kembali ke jalan Allah. Kalau kereta api di Bapak Ibu keluar dari relnya, apa yang terjadi? Kalau dia tak anjlok, mungkin bisa dia akan terguling, terbalik, akan celaka. Manusia kalau sampai mati tak pernah taubat kepada Allah, bermaksiat jalan terus, tak pernah dia ingin berubah dari kemaksiatan itu, maka juga dia akan hancur dan azab pasti akan menimpanya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengazab sesuai dengan apa yang kita lakukan. Caranya begini. Mulai hari ini Bapak Ibu, ayo kita sama-sama mandi taubat sesering mungkin. Cara mandi taubatnya yang diajarkan guru-guru kita, cukup berniat mandi taubat, kemudian menyiramkan sekujur badan kita ini air dari ujung rambut ke ujung kaki. Tapi karena gerakan subuh ini orang-orang yang sudah istiqomah dalam ketaatan, tentu harus dikasih amalan supaya lebih mantap mandi taubatnya. Masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri, baca doa.
Nanti ketika sudah di kamar mandi, kalau mau bersunnahnya gosok-gosok badan supaya hilang daging dulu. Habis itu kemudian siramkan air dari kaki naik ke betis, ke lutut, ke pinggang sampai di bahu. Sampai di bahu berhenti sekitar 2-5 detik. Ambil kemudian air, baca doa. Dalam hati tak apa-apa, karena yang perlu niat. Sengaja aku mandi taubat karena Allah Ta'ala. Siram airnya. Siraman air yang pertama ini, kata ulama, supaya mantap mandi taubatnya, bacakan doa. Apa doanya? Yang pertama adalah rahmat Allah. Ambil air yang kedua, baca lagi doanya, afwallah. Yang ketiga, ambil lagi airnya, baru kemudian baca doa, saqahum rabbuhum syaraban tahura. Apa namanya ibu-ibu ini? Menyenangkan hati Ustaz bilang mereka hafal supaya cepat karena banyak kajian ini. Hafalnya itu. Tahulah sekali lagi ya. Air yang pertama dibaca rahmatullah. Baca dulu. Rahmatullah. Sekali lagi. Rahmatullah. Ambil air yang kedua, bacaannya afwallah. Mulai kapan Ustaz? Habis gerakan subuh ini sudah mandi ke rumah, silakan. Mandi taubat itu boleh siang, pagi, malam, sore, kapan Bapak Ibu sempatnya. Namanya mandi taubat. Pak Ustaz, alhamdulillah aku tadi malam mandi taubat. Kalau bertepatan Bapak Ibu malam mandi taubat, maka yang Bapak Ibu lakukan 5. Apa yang 5 ini Pak Ustaz? Kita ambil contoh tadi Bapak Ibu bangun jam 3. Habis mandi taubat, keluar dari kamar mandi dan kemudian sudah wudu, bentang sajadah, pakai mukena, Bapak pakai pakaian terbaik. Apa yang 5 ini Pak Ustaz? Yang pertama, lakukan dulu sholat sunnah wudu. Yang kedua, baru lakukan sholat sunnah taubat. Yang ketiga, sholat sunnah hajat. Yang keempat, sholat sunnah tahajud. Yang kelima, sholat sunnah witir. Aku tidak bisa sholat sunnah wudu Pak Ustaz, mau langsung tahajud saja. Monggo silahkan, tak apa-apa. Tapi karena kita tadinya mandi taubat, afdolnya harus sholat sunnah taubat. Tanya ibu dulu, apa yang paling afdol, paling bagus ayat ketika sholat sunnah taubat? Ayat yang paling bagus. Pasti ibu mau jawab Al-Kafirun Pak Ustaz. Amin. Apa yang paling bagus? Yang paling bagus Bapak Ibu keluargaku, ayat sholat sunnah taubat itu rakaat pertama surah Al-Imran 133 134. Pangkal ayatnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Rakaat pertama itulah buat ayatnya paling bagus. Rakaat kedua ayat 135 136 tetap
Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, lanjut terus sampai ayat 136. Dua ayat rakaat pertama, dua ayat rakaat kedua. Salat sunnah taubat yang paling mantap dan paling bagus. Dan hafal Pak Ustaz langganan Al-Kafirun qul huwallahu ahad. Itu pun dah hafal Pak Ustaz, tidak usah pakai ayat, boleh karena baca ayat Quran, ayat pendek dalam sholat fardu dan sholat sunnah hukumnya tetap sunnah. Tidak apa-apa itu tak pakai ayat. Aku tidak baca doa kita Allahu Akbar kabira Pak Ustaz, tidak apa-apa, hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah membaca Al-Fatihah. Tapi jangan nanti begitu bapak sholat Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar. Padahal itu maksud Al-Fatihah membaca dari bismillah sampai wal. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Baru kemudian setelah salam, kemudian jalan sampai sajadah itu digulung, mungkin dibuka, baju dibuka. Ngapain Pak Ustaz? Kan mau taubat. Banyakkan dulu seperti ayat Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur zikir yang paling bagus adalah istighfar. Jadi Bapak Ibu bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi istighfar waktu sahur paling mantap. Kalau udah capek istighfarnya baru amalannya dulu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi yang lebih unggul istighfar. Mana Pak Ustaz istighfar yang paling bagus? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu udah hafal ini kan? Ibu-ibu hafal saya istighfar? Oh, itu pembinaan nampaknya ini ya. Ayo Bu, Ibu dulu, Bapak saya pindah lagi. Ibu yang saya ragu ini. Ayo kita baca sama-sama saya istighfar. 1, 2, 3 ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti Ibu tengok secara langsung ataupun videonya di YouTube ataupun mungkin di siaran langsung, nampak wajah Bapak Ibu di kamera nanti betul Ibu hafal atau tidak. Kamera tadi ngadap ke Ibu pura-pura hafal, ada yang pura-pura memang gak pedulinya, nampak nanti wajah Ibu di sini. Mudah-mudahan orang tuaku semua hafal Sayyidul Istighfar. Sekali saja Sayyidul Istighfar ini dibaca di malam hari, penuh dengan keimanan, meninggal kita malam itu, maka kita pasti masuk surga. Ini jadinya. Kalau dibaca itu di siang hari, meninggal kita tidak sampai umur ke malam hari, maka kita juga dijamin masuk surga. Baca sekali saja dengan penuh keimanan. Maka Ibu Bapak pastikan hafal. Aku gak hafal Pak Ustaz, suruh anak-anak kita cari di Google, Chrome, ambil di internet, berikan, tempel di dinding. Rumah yang cantik-cantik, yang bagus, yang ada mihrab tempat sholat di rumah, tempel di depan. Habis sholat rumah baca Allahumma anta rabbi. Habis sholat tahajud baca Allahumma anta rabbi. Habis sholat sunnah witir baca Allahumma
Itu pun kepanjangan Pak Ustaz, kasih istighfar yang pendek sedikit bisa. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Mantap. Itu pun panjang kali Pak Ustaz, kasih yang pendek. Adalah ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghafur. Aku Ustaz itu pun panjang kali puasa. Di bawahnya saja yang lebih pendek dari Pak Ustaz. Ada yang kubur Bapak Ibu lebih pendek sini. Kalau itu pun tak mau Bapak Ibu bacanya, mati saja. Tak ada lagi Bapak Ibu. Itu dah kurungan paling habis itu. Ya Ghaffar, ya Ghafur. Jelas Bapak Ibu? Sampai berapa banyak Pak Ustaz membaca istighfar ini sampai mau hati lembut, ditandai hati lembut bisa meneteskan air mata. Ketika air mata ini menetes dari hati yang lembut penuh dengan penyesalan kelalaian dosa selama ini, sholat banyak bolong-bolong, puasa banyak ditinggal, udah ada harta tak pernah berzakat, ada duit tak berangkat umroh, ada duit tak pilih-pilih haji, terbayang ya Allah kalau aku mati begitulah kelalaian selama ini. Maka saking takutnya sama Allah, menyesal bahasa Arabnya an-nadam, maka kemudian bercucuranlah air mata. Demi Allah, kalau sudah mau dengan istighfar air mata menetes, sebelum air matamu membasahi sajadahmu, jauh lebih cepat lagi datang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensucikan hubungan dengan Allah dengan taubat. Kalau sudah menyesal, la taqnatu min rahmatillah. Jangan hambaku kata Allah kalian putus asa dengan rahmat Allah. Datang kalian bawa dosa, kuampunkan. Yang penting syaratnya mau taubat mengaku salah. Yang susah tuh dia merasa aku tidak ada dosa dan dia jalankan. Kalau sudah air mata mau menetes, tugasnya apa Ustaz? Sholatmu yang tinggal-tinggal, qadha ganti. Puasa yang tinggal-tinggal, Ramadan, qadha ganti. Ini sudah 20 Sya'ban, 10 hari lagi kita sudah masuk Ramadan. Ibu-ibu yang masih punya qadhaan puasa, cepat selesaikan. Bapak juga yang masih punya hutang puasa, cepat diselesaikan. Apa sebab? Kalau bertemu 2 kali Ramadan, kemudian Ramadan tahun semalam belum selesai, masuk kita Ramadan tahun ini, kesempatan qadha itu nanti tanggal 2 Syawal. Karena 1 Syawal itu haram puasa. Mengqadha di tanggal 2 Syawal niatnya mengganti puasa Ramadan 2023, maka Bapak Ibu tak hanya dikenakan qadha, tapi qadhanya sehari tinggal sehari di qadha ditambah dengan membayarkan fidyah. Ada fidyah Pak Ustaz? Ada. Siapa yang bilang? Al-Quran, Allah. Wa fidyatun ta'amu miskin. Maka fidyah itu berikanlah kepada 1 orang miskin. Bagaimana sehari puasa Ramadan tinggal sudah dari Ramadan belum sempat ganti? Bukan sakit, bukan musafir, bukan ada uzur. Memang disengajanya 11 bulan dikasih mengqadha, tak ada waktu yang mengqadha. Begitu Ramadan datang masih tinggal 1 lagi. Maka nanti di tanggal 2 Syawal kalau panjang umur, bayar qadha Ramadannya 1 tambah dengan bayarkan fidyahnya. Caranya Pak Ustaz, cari mohon maaf di rokan ini yang Bapak Ibu anggap dia status mohon maaf miskin. Tanya, Ibu, ya maaf ya Bu, Ibu 1 hari biaya makannya berapa? Biasa normal kata dia. Ibu makan berapa kali sehari? 3 kali. Ibu masak atau beli nasi uduk atau nasi jasur putro atau nasi ampera? Kata dia, aku beli nasi ampera. Berapa 1 bungkus segala nasi ampera Bu? 15.000. Berapa kali Ibu makan sehari? 3 kali. 15 kali 3 berarti 45. Karena tak ada tukaran duit 45.000, maka digenapkanlah fidyah 2024 masih tetap sekitaran 5
50.000 sehari. Apakah bayar fidyah ini perlu harus dibunyikan, disampaikan? Wah ya, ini fidyah kau terima ya. Tidak usah, nanti orang tersinggung. Cukup niat dalam hati, ini fidyahku, ini fidyah ayahku, ini fidyah omaku, nenekku, kakekku. Kalau mereka itu ada kuasanya yang tinggal dan mungkin mereka tidak sanggup dari puasa karena sudah tua atau berpenyakit yang tidak diharapkan sembuh. Jelas Bapak Ibu? Ditanya Bapak ini, Bapak gimana Ramadan nih? Puasa nggak kira-kira? Aku nggak puasa. Bapak nggak puasa, kenapa? Dari dulu, aku nggak pernah puasa. Bayar fidyah aja lah kata dia. Ini manusia tak tahu untung di Bapak Ibu. Yang bayar fidyah itu orang yang dapat penyakit tak ada harapan sembuh baru fidyah. Kalau penyakitnya masih ada harapan sembuh, wajib qada ganti. Ini diakal-akali terus agama ini Bapak Ibu. Asal demam sedikit tidak puasa. Kenapa puasa? Bayar fidyah. Mana bisa? Kalau sembuh demam wajib qada, kau ganti kembali. Nah, Bapak Ibu, inilah yang disebut cara mensucikan hubungan dengan Allah, bertaubat dengan segala dosa-dosa yang dilakukan. Tinggal saja kalau sudah istighfar banyak-banyak, menyesal, sholat muqadha sesuai dengan kemampuan. Aku udah 10 tahun Pak Ustaz tidak sholat dulu dari umur 16 tahun. Sekarang ini gerakan subuh aku hijrah. Setelah mendengar kajian-kajian dari Ustaz, ngeri juga kalau kita banyak tinggalkan sholat kalau mati. Betul. 10 tahun Bapak Ibu tinggalkan sholat, baru setahun Bapak Ibu mengqadha, habis itu tinggal 9 tahun lagi hutang. Bapak Ibu mati. Itulah yang disebut dengan pemutihan. Tahu itu pemutihan? Kalau kita terlambat bayar pajak motor, Samsat Ujung Batu mengumumkan, bapak-bapak, ibu, warga Ujung Batu, bagi yang tidak membayar pajak tahun semalam, tahun ini ada program pemutihan. Bayar pokoknya saja, dendanya dianggap tidak ada. Pemutihan. Rupanya dalam Islam ada juga seperti itu. Asal kau mau taubat, kemudian nanti Bapak Ibu mau kita menyesal, sholat yang selama ini belum sempat terqadha karena kematian datang, maka datanglah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang Allah, dia hapuskan semua. Allah tak menengok masa lalumu, dia akan menengok akhir dari kehidupan kita. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan patah semangat, gas saja terus beramal sampai titik darah rohani. Sudah suci hubungan dengan Allah, alhamdulillah. Begitu caranya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Sekarang yang kedua, yang terakhir, sucikan hubungan antar sesama kita manusia. Kalaupun Bapak Ibu istighfarnya menangis, basah sajadah, hampir kedua air mata darah, menyesal, tapi dosa itu berkaitan dengan manusia. Mulut sering menyakiti orang, tangan pernah mengambil hak orang, mungkin makanan orang pernah kita ambil belum izin. Ini tak bisa dilebur dengan istighfar. Kalau ucapanmu menyinggung perasaan orang, mulai habis kajian subuh ini kau minta maaf. Ketika orang lain datang kepadamu minta maaf, maka tak ada cara kecuali maafkan saja. Hanya seorang ibu, mana pun lebih sulit ini, minta maaf atau memaafkan? Mana lebih sulit ini, minta maaf atau memaafkan? Oh, sama-sama sulit ini Ustaz. Tidak, beda itu. Saya Bapak Ibu tempelin anak, nangis dia. Begitu saya tempelin anak ini, nangis dia. Sakit Pak Ustaz, kata dia. Sakit ya? Saya bilang, iya. Ustaz pun tak ada angin, tak ada hujan, main tempelin aja. Sakit lah, kata dia. Nangis dia. Saya julurkan tangan saya. Nah, saya minta maaf ya. Di posisi ini Bapak Ibu, mana lebih sulit? Posisi saya atau posisi dia? Posisi dia lah, dia yang tersakiti. Maka kalau awak berbuat zalim, minta maaf. Kalau orang lain yang menzalimi awak, awak memaafkan. Mana yang lebih sulit? Minta maaf
Julurkan tanganmu, jangan kau tengok mukanya. Julurkan tanganmu, jangan kau tengok mukanya. Kau mundur saja, kau sampaikan apa yang kau sampaikan. Kan? Udah 3 tahun terakhir ini kita berusaha. Ini mau datang Ramadan, aku minta maaf ya Kak. Kenapa kau minta maaf? Kata dia. Dengan ceramah saran kuli tadi, tidak ada kalau tidak suci diri awak ini masuk ke makhluk tak enak. Kalau aku meninggal duluan, semana pula Kak. Tapi dari muka kakak aku tengok duluan ya kakak meninggal tengok aku. Nanti itu bilang disebut lagi apa dia? Apa kau bilang pada dia? Tidak Kak, maksudku begini Kak. Awak itu akan mati. Minta maaf aku sama kakak ya. Kata dia, udah aku maafkan, tapi ada syaratnya. Oh ada syaratnya. Aku maafkan kesalahanmu, syaratnya 2-3 hari ini kita jangan jumpa dulu. Apa sebab? Kalau nampak muka naik dari situ balik. Ya sudahlah, 2-3 hari ini jangan kalian jumpa dulu. Penting bermaafkan, itu saja tujuannya. Jadi bapak itu datang, julurkan tanganmu, minta maaf ya Kak. Ya maaf, tapi kita jangan jumpa dulu beberapa hari ini. Oke, udah maaf kan? Aman, selesai kali. Kalau kau membawa dosa antar sesama manusia berhadapan dengan Allah, kalau bolehlah Allah ngomong langsung ke kita. Ini masalahnya bukan denganku. Pilih kau minta maaf dulu. Yang sering kau sakiti ini kau minta maaf sama dia dulu. Maka posisi ini Bapak Ibu, ini ngeri-ngeri sedang. Kalau kita yang salah minta maaf, kita yang dizolimi orang kita memaafkan. Yang memaafkan ini sulit, tapi kalau bisa itu targetnya adalah takwa. Dalilnya Pak Ustaz dalam Al-Imran 134, ciri orang takwa wal afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Selagi hati ini lapang mampu memaafkan kesalahan orang, berarti ketakwaan kita Bapak Ibu semakin mantap di hadapan Allah. Bisa Bapak Ibu maafkan orang lain? Bisa maafkan orang lain? Tengok-tengok salahnya dulu, ya kan Bu? Biasanya kan begitu. Nah, kalau ucapan ini menyakiti orang jangan salah. Ini Bapak Ibu nanti kalau kita posisi menzolimi orang ini yang jadi masalah. Kalau yang kita zolimi ini, yang kita fitnah, yang kita gibah ini orang baik, biasanya sakit hatinya dia ngadu sama Allah, doanya pasti baik-baik. Ya Allah, berikan dia petunjuk, janganlah dia ejek-ejek aku, habis amalnya. Berikan dia hidayah ya Allah. Kalau yang kau ejek, yang kau hina, kau zolimi, kau fitnah, kau gibah orang baik. Tapi kalau yang kita gibah, kita fitnah, kita ejek, kita zolimi orang yang tak baik, ini bahayanya. Kata hadis Nabi dalam kitab Mukhtarul Hadis, ittaqu da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takut kalian terhadap doa orang yang teraniaya. Kalau dia sekali angkat tangannya, tidak ada antara dia dengan Allah hijab berdinding, doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Maka kalau Bapak Ibu mau menzolimi orang, tengok-tengok orangnya dulu. Kalau rasa-rasanya orang dikasar orang lainnya, jangan zolimi. Apa sebab? Sekali dia angkat tangannya, pasti Allah terima doanya. Ya Allah, kata dia, aku tidak terima perlakuan ibu ini sama saya. Aku minta malam ini Allah, tolong kau ambil tenaganya sebelah, seturutkan dengan dia. Besoknya seturut itu Bapak Ibu. Dan juga berobat, tetap juga kau zolimi orang, nanti doa lagi dia. Ya Allah, seturutkan sekujur tubuhnya. Besoknya seturut itu Bapak Ibu. Kontan tuh, jangan main-main. Diobatkan ke awal cross, dicek, oh ini harus derajat ke bukit nih, ini udah parah kali penyakit ibu nih. Berangkat ke bukit, kata rumah sakit kota, ini nggak bisa diobati karena ini bukan penyakit medis dan nampak penyakitnya. Bawa ke rokan balik, obatnya minta maaf. Awal heran kadang-kadang banyak kali penyakitku sekarang Ustaz, padahal umurku masih muda. Yang dicek itu mulut awak, apakah sering menyakiti orang atau tidak? Kalau makin sering nyakitin orang, mungkin saja awak sedang didoakan orang yang tak baik, karena doanya makbul. Jangan nyakitin orangnya. Usahakan kalau terlanjur ucapan minta maaf. Dan bagaimana dengan makanan?
pun ada. Ada nggak ibu makan rambutan tetanggamu belum sempat kau minta izin? Sering. Ada nggak tetanggamu punya mangga kau ambil diam-diam? Pernah. Ada nggak durian orang jatuh diam-diam lebih cepat kau ambil pagi itu ketimbang yang punya? Pernah. Bapak Ibu dengar hadis nampak ayatnya baik-baik. Wa may yaglul, siapa di dunia ini yang curang mengambil harta orang belum izin dia, ya'ti bima qalla yaumil qiyamah, nanti dia akan bawa kecurangan itu menghadap Allah. Durian yang pernah kau ambil belum kau minta izin, durian itu kau besok bawa di hari kiamat. Brondolan sawit orang yang tak pernah kau minta kau ambil saja, brondolan itu besok kau pundak di hari kiamat. Kalau ada di sini mungkin yang pernah, mohon maaf Bapak Ibu, makan rambutan orang belum izin, rambutan itu sama batangnya kau gendong besok di hari kiamat supaya senang hati maksud. Jadi bukan perkara ini Ramadan ke Ramadan tak ada perubahan. Awak pastikan, ya Allah, segala yang masuk ke dalam perut besarku, makanan, minuman, hari ini aku akan datangi orang yang aku minta izin. Sepakat Bapak Ibu? Tak ada yang sepakat kan? Udah lama orang lakukan yang itu. Ini rambutan tetanggamu, kemudian karena sudah merasa macam keluarga, diam-diam kau ambil. Berapa Pak Ustaz? 2 buah sajanya. Gara-gara 2 buah itu bersangkutan besok di hadapan Allah panjang sekali. Itu baru makanan, minuman, tumbuh-tumbuhan. Sudah minta izin sama mereka. Terakhir, bagaimana kalau sempat orang rokan ini sampai pernah juga menzolimi orang lain dengan mengambil tanahnya? Nah, ini dahsyat lagi lah. Geser sana, geser sini, patok sana, patok sini, dituntut. Ini bukan begini patoknya. Bapak sudah ambil tanah saya 2 meter, maka sebelum Ramadan balikkan. Apa sebab Pak Ustaz? Ini kezaliman luar biasa, kata Nabi dalam hadisnya. Siapa yang merampas tanah biarpun sejengkal dan selesai perkaranya di dunia ini, mati dia, tanah juga dirampasnya. Besok di hari kiamat, sejengkal kali 7 lapis bumi akan Allah kadungkan dalam hadis itu. Fi unukihi, di atas pundak lehernya dikadungkan di hari kiamat besok. Sejengkal kali 7 lapis bumi. Itu kan sejengkal Pak Ustaz. Aku yang panggil 2 meter. Sejengkal saja sudah dikadungkan, apalagi 2 meter. Makin mudah lah. Hitungnya gampang. 1 jengkal kali 7 lapis, 2 meter kali 7 lapis, 2 hektar kali 7 lapis bumi. Kalau 2 hektar ini Pak Ustaz ada pula pohon sawit sama durian dan lengkeng. Kemana Pak Ustaz? Sekalian durian lengkeng yang belum ikut kau bawa, biar tenang hidup di padang mahsyar nanti. Sebelum masuk Ramadan inilah Bapak Ibu yang perlu kita tegaskan, sucikan diri antar sesama kita manusia. Ucapan yang menyinggung minta maaf, datang orang minta maaf, maafkan saja. Makanan minuman pernah kau makan, kau minum, minta izin. Tanah orang pernah kau ambil, balikkan sebelum kau mati, supaya selesai masalah kita dalam hidup. Paham ya Bapak Ibu ceramah? Kalau tidak paham juga gara-gara masalah nonton tidak tahu aja. Aku di situ hanya pikiran sebenarnya, cuma kualifikasikan saja. Salah-salah aja tuh. Penting rokat di kode itu saja. Asal keluar nonton keluar selesai ceramah. Itu saja itu Bapak Ibu. Apa sebenarnya itu Bapak Ibu? Menutupnya, kaji kita pada subuh ini sebelum Ramadan Bapak Ibu ada 2. Sucikan hubungan dengan Allah, taubat sudah kita terangkan. Yang kedua, sucikan hubungan antar sesama kita manusia. Inilah dalam kaidah disebut haqqullah mawaliul musaha wa haqqul adamiyyu mawaliul musaha. Kalau hubungan dengan Allah mudah urusannya, penting mau taubat. Tapi hubungan kepada selain Allah kepada manusia, ini yang sulit urusannya. Harus kita langsung ke orang yang bersangkutan. Ibu-ibu zaman dulu belum ada kompor gas. Di kampung kami itu di belakang rumah banyak lebu membuat rumah untuk kayu bakar. Ada
tak dilakukan begitu? Adalah berapa kali diambil kayu bakar tetanggamu dan pernah kau minta izin sampai sekarang? Kau Ustaz sikit-sikitnya sekali masak satu biji, kau Ustaz satu batang. Kali 30 tahun, apa enggak satu truk tuh Bapak Ibu? Kau tanya sama dia, izin kau itu atau enggak? Kata dia, oh enggak bisa Pak. Aku dulu ngambilnya mati-matian juga ke hutan belantara sana, kata dia. Apa cara? Bayar, kata dia. Bayar supaya selesai, supaya suci Allah masuk ke rumah Allah. Makanan, minuman, rambutan, hati-hati. Ini tanaman ini sekarang aneh-aneh juga, macam ada hantunya. Ditanam di pekarangan awak, begitu 5 tahun, beko-beko dia. Rupanya mangga dia tahu juga dia berjikir pada nama. Iya Bu, yang mengaji Bu begini. Kalau ditanam di pekarangan kita mangga kita, tahu-tahunya setelah 5 tahun dapatnya pergi ke tetangga. Itu Bu, wajib ibu tanya tetangga itu keberatan apa enggak dia. Ya kan Bu? Dia katanya ditanya itu, keberatan kau manggaku ini sampai ke pekaranganmu? Kata dia, untunglah kau tanya aku. Udah lama sudah mau sampaikan, tapi aku takut ketipu sama kau tadi. Tiap hari manggaku ini aku terus yang menyapu sampahnya. Begitu berbuah kadang masak kau ambil diam-diam tak pernah kau bagi aku tadi. Biar tahu kakak sakitkan di sini. Tapi karena ceramah subuh tadi, aku ingatlah kak, gini aja lah. Kita musyawarah. Aku selama ini kan dengan Allah tidak izin sampah mangga kakak tuh ke sini, daun keringnya, kemudian kadang-kadang buahnya kakak kasih, kadang tidak. Gini saja. Kalau tetap juga mangga kakak ini daunnya ke saya, semua buah yang ke saya pun sama saya. Sepakat? Mana bisa? Yang mumpuk aku beli buah berapa banyak bibitnya aku katanya. Kalau begitu tebak. Janganlah sayang, ini mangga ini buah super nih katanya. Perkara super dan super terserah. Aku pun mau nanam mangga juga di sini biar tahu-tahu. Maka orang Medan juga Bapak Ibu prinsipnya itu mata guru roh asisian. Apa artinya itu Bapak Ibu? Mata wani jadikan guru, roh hati adalah hati, berkata hati. Cocok tidak aku lakukan begini, tak perlu disampaikan, diceramahkan, awak paham. Kalau tidak tahan awak disepak, jangan sepak orang. Tidak tahan dilototin, jangan lotot orang. Kalau kau tidak tahan seandainya mangga orang ke pekaranganmu, jangan pula manggamu ke pekarangan orang. Kan tidak enak begitu. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi. Apa itu? Ada pokok sawit yang sudah tinggi umur 15 tahun. Tiap malam daunnya itu bergesek-gesek di atap tetangganya. Tetangganya ngomong, Bang, ya, tolonglah abang tebang dulu pohon sawit kami sepokok. Tidak tidur kami malam gara-gara ada daunnya itu bunyi keseng kami. Kalau orangnya ini tak mengaji tak ingat mati, apa kata dia? Duluan pokok sawit itu lagi ketimbang rumahmu di situ. Rumahmu kau pindahkan katanya. Bayangkan itu. Tapi kalau sudah ikut gerakan subuh, terima kasih kau ingatkan saya, kau sedang menyelamatkan aku dari neraka jahanam. Mulai besok, jangankan pokok sawitnya itu, sawit-sawitnya pun semua kalau berbuah sama kau kalau berbuah tebang. Baru adil Bapak Ibu. Ini buahnya awak ambil, nanti pelepahnya menggesek orang, awak diam. Ini perkara besok sidangnya lama di hadapan Allah. Maka keluarga orang rokan, aku melihat sekarang di posisi rumah kita di berdempet berdekatan, rambutannya, pohonnya besar-besar. Mangganya, lengkengnya lebat-lebat. Perhatikan batas tanah masing-masing. Jangan enaknya saja diawak orang keberatan. Yang punya speaker besar-besar, biarpun duitmu membeli, jangan kau nyalakan kuat-kuat. Nanti serangan jantung tetanggamu mati dia gara-gara kau. Ini perlu disampaikan sebelum Ramadan Bapak Ibu. Awak ini banyak mengganggu tetangga awak sekarang. Apakah bisa masuk surga orang seperti ini? Tidak. Hadis Nabi menyebut la tuziru zirodaha. Jangan kau sakiti tetanggamu. Maka tetangga awaknya awak jaga baik-baik karena dia orang paling dekat dengan rumah awak. Ya Bapak Ibu ya. Ayo nanti pulang ke rumah masing-masing. Tidak usah malu-malu.
pohon kelapa, pohon sawitmu, mangga, rambutanmu, cek sampai belakang. Ada nggak yang memberatkan di tetangga? Ada, musyawarah dengan dia. Apakah kau izin selama ini? Kata dia izin. Alhamdulillah. Kalau dia nggak izin, udah pangkas saja, tolong. Biar supaya selamat kita besok di hadapan Allah. Begitulah Bapak Ibu, datang lontong lagi. Aku mau serahkan juga kalau kayak gitu. Ya. Dua ini dahulu bagi kita Bapak Ibu ya. Yang penting amalkan. Jangan tunda taubatmu, perbaiki hubungan antar sesama kita manusia. Rupanya ucapan tak bisa yang menyakiti orang hubungan dengan Allah harus kepada yang bersangkutan. Minta maaf, memaafkan, minta izin dan harta terakhir balikkan. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Kesempatan ini saya aturkan ucapan ribuan terima kasih. Kebaikan ini semua Allah yang membalas Bapak Ibu. Banyak salah tidak keperluan kami menyampaikan ceramah ini. Tolong Bapak Ibu maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir subuh ini beserta seluruh keluarga besar kita ikut kita Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita baca istighfar dan kita aminkan doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما وأكرمهما كما ربيانا صغيرا. ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم لله